Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Dua buah bidang datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah bahwa sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Ya, itu kesebangunan. Jadi dua buah bidang datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Kita lihat contoh berikut ini. Misalnya ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC dikatakan sebangun dengan segitiga DEF. Syaratnya adalah bahwa sudut A, di sini kita lihat bahwa sudut A dia dikatakan segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga DF apabila sudut-sudut bersesuaian. Jadi yang A ini bersesuaian dengan D. Sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut E. Kemudian sudut C sama dengan sudut F. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Ya, misalnya karena AB ini bersesuaian dengan DE, maka AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF. Jadi ketika dua kondisi ini terpenuhi, maka betul dikatakan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Kita ambil contoh soal. Misalnya ada soal begini. Ada segitiga ABC, kemudian ada garis yang memotong di tengah-tengah segitiga itu, yaitu segitiga DE. Garis DE ini sejajar dengan garis BC. Jika dikatakan bahwa segitiga A BC ini sebangun dengan segitiga A DE, maka hitung nilai X. Ini X-nya. Ya, jadi ABC sebangun dengan segitiga ADE. Oke. Maka hitung nilai X-nya. Berapa nilai X supaya segitiga ini sebangun? Maka pertama harus kita lihat bahwa ini akan ada dua segitiga. Kita lihat. Pertama segitiga besar. Segitiga A, BC dan segitiga A, D, E. Ya, panjang AB itu adalah 4 tambah X. Jadi ini 4 tambah X. Sementara panjang BC itu adalah 5. ADE, panjang AD itu 4. Sementara panjang DE itu adalah 3. Sudut yang A ini bersesuaian dengan sudut A di sini. Sudut yang B ini bersesuaian dengan sudut D yang ada di sini. Sudut C bersesuaian dengan sudut E yang ada di sini. Kemudian perbandingan sisi-sisinya, perbandingan AB, ya, perbandingan AB. Ya, di sini lihat perbandingan AB dibanding dengan AD itu sama saja dengan perbandingan antara BC. Lihat BC dibagi dengan DE. Kita bisa tuliskan begini. A
B dibagi AD sama dengan BC dibagi dengan DE. Ya, AB itu 4 plus X dibagi dengan AD itu 4. Sementara BC, ya, BC ini 5 dibagi dengan DE itu 3. Oke, kita harus menyelesaikan persamaan ini sehingga kita bisa memperoleh nilai X. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Kita hilangkan angka yang ada di bawah, maka kita kalikan dengan 4 dan 3. Kita kalikan dengan 4 dan 3. Yang di sisi kiri karena dikalikan dengan 4, ya, maka 4-nya hilang, tinggal dikali dengan 3. Berarti 4 tambah X dikali 3 sama dengan yang di sisi kanan. Ini 3 dikalikan dengan 3, ini hilang, ya, 3 hilang. Otomatis sisanya tinggal 5 kali 4. Oke, kalau sudah seperti ini kemudian kita selesaikan. 3 kali 4 12 tambah 3X sama dengan 20. Oke, ini 12 ya. 12 tambah 3X sama dengan 20. Kemudian kita sisakan sebelah kiri hanya tinggal X saja. Maka dua ruas ini masing-masing kita kurangi dengan 12. 12 tambah 3X dikurangi 12, hasilnya tetap 3X sama dengan yang ruas kanan juga kurang 12. 20 kurangi 12 sama dengan 8. Oke, kemudian ini 3X sama dengan 8, maka kita hilangkan nilai 3 di sini sehingga tersisa tinggal X. Maka masing-masing ruas dibagi dengan 3. 3X bagi 3 X, 8 dibagi 3 adalah 8 per 3. Sehingga inilah ketemu nilai X sama dengan 8 per 3. Ini adalah tentang kesebangunan dua bidang datar. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, maka kita harus ingat prinsip utama dari kesebangunan dua bidang datar, bahwa yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Ingat ya, perbandingan. Oke, itu untuk kesebangunan. Berikutnya adalah tentang kekongruenan. Sekarang kita lihat kekongruenan. Dua buah bidang datar, ya, dua bidang datar dikatakan kongruen itu jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sama besar. Oke, jika ada dua bangun A, B, C, kemudian D, E, F, dua bangun. A sesuai dengan D, sudut B sesuai dengan sudut E, sudut C sesuai dengan sudut F. Dua bidang ini dikatakan sebangun jika sudut A sama dengan sudut D, kemudian sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Ini yang pertama, tentang sudut, bahwa ketiga sudut-sudut yang bersesuaian ini harus sama. Kemudian yang kedua, panjang AB sama dengan panjang DE. Ya, sisi AB bersesuaian dengan sisi DE, kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi EF, ini harus sama. Panjang BC sama dengan panjang EF, dan panjang AC ini sama dengan panjang DF. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka segitiga ABC dan segitiga DEF ini dikatakan kongruen. Ya, diulang lagi bahwa dua bidang datar dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ini sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Demikian tadi uraian tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kita akan coba perdalam melalui contoh soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.